Assalamualaikum, sahabat hati semuanya. Selamat datang kembali di channel Laras Hasanah. Terima kasih karena masih setia mendengarkan setiap narasi yang kita bagi bersama. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar semakin banyak hati yang Allah tenangkan melalui setiap kata yang hadir di sini. Ada sebuah kenyataan lembut yang mungkin selama ini tidak kamu sadari. Sebuah ketetapan yang Allah rahasiakan, tetapi sesungguhnya Allah biarkan jejaknya terasa dalam seluruh perjalanan hidupmu. Ada rezeki yang tidak akan pernah dicabut darimu. Tidak peduli betapa jauh kamu melangkah, betapa hancurnya kamu merasa, betapa berat hidup yang kamu jalani. Rezeki itu tetap menunggumu, tetap menghampirimu, tetap menjadi bagian dari takdirmu. Rezeki itu bukan hanya harta, bukan hanya uang, bukan hanya kebutuhan dunia yang selama ini kamu khawatirkan. Ada rezeki yang bentuknya jauh lebih lembut, lebih dalam, dan lebih mahal daripada apapun yang bisa dihitung oleh manusia. Rezeki berupa jalan yang selalu Allah bukakan walau kamu tidak melihatnya. Pernahkah kamu merasa hidupmu buntu, seolah tidak ada jalan keluar, seolah semua pintu tertutup, seolah hidupmu berada dalam lorong sempit yang gelap, tapi entah bagaimana, entah dari arah mana, selalu ada satu jalan kecil yang tiba-tiba muncul. Satu kesempatan tak terduga, satu pertolongan yang tidak kamu minta, satu kelapangan setelah kamu hampir menyerah. Itu bukan kebetulan, itu rezeki. Rezeki berupa jalan keluar, dan jalan keluar adalah rezeki yang tidak bisa dicabut, karena Allah sendiri yang menuntun langkahmu ke sana. Rezeki berupa orang baik yang Allah tempatkan di waktu yang tepat. Kadang kamu bertemu seseorang yang hanya hadir sebentar dalam hidupmu, tapi dampaknya terasa sepanjang perjalananmu. Orang yang memberi nasihat tanpa menghakimi, orang yang mendengarkan tanpa menuntut, orang yang menguatkan ketika kamu hampir runtuh, orang yang datang saat kamu butuh pegangan tapi tidak tahu harus bersandar kemana. Mereka adalah rezeki, bukan kebetulan. Allah yang menggerakkan mereka untuk mendekat padamu. Dan rezeki berupa orang baik tidak akan pernah dicabut selama hatimu terus dijaga oleh Allah. Rezeki berupa ketenangan yang datang setelah tangismu paling dalam. Ada rezeki yang bentuknya tidak terlihat, tapi kamu pasti pernah merasakannya saat kamu menangis sampai menahan napas, sampai dada terasa sesak, sampai kamu tak tahu lagi harus berbicara apa kepada Allah. Lalu tiba-tiba, entah bagaimana, hatimu menjadi lebih lapang. Rasanya seperti ada beban yang Allah angkat perlahan, seolah ada tangan lembut yang memeluk jiwamu. Itu rezeki. Rezeki berupa ketenangan yang turun langsung dari langit. Ketenangan yang Allah berikan hanya kepada hamba-hamba yang Dia cintai. Rezeki berupa kesempatan untuk memulai hidup baru. Setiap kali kamu tersungkur, setiap kali kamu memulai lagi dari awal, setiap kali kamu bangkit meski tidak mudah, itu juga rezeki.
Tidak semua orang diberi kekuatan untuk bangkit. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk memperbaiki. Tidak semua orang diberi umur panjang untuk menata ulang. Kekuatanmu untuk terus berjalan, untuk tidak menyerah, untuk terus mencari cahaya walaupun hidup sering gelap. Itu rezeki, dan itu tidak akan pernah dicabut dari jiwa yang Allah pilih untuk tetap berjalan. Rezeki berupa hidayah yang menuntunmu kembali. Ini adalah rezeki terbesar, paling mahal, paling indah, dan inilah rezeki yang tidak akan dicabut dari orang yang Allah cintai. Hidayah saat kamu kembali mendekat, saat kamu mulai ingin berubah, saat kamu mulai menata hidup, saat kamu mulai mengingat Allah lagi setelah lama lalai. Itu bukan kemauanmu semata, itu Allah yang memilihmu, Allah yang menuntunmu, Allah yang menggerakkan hatimu. Dan hidayah, jika Allah sudah menjadikannya bagian dari rezekimu, maka tidak ada siapapun yang mampu mencabutnya. Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti tiba-tiba macet, penghasilan tidak stabil, usaha terhenti, mimpi seakan menjauh, dan kamu bertanya dalam hati, "Ya Allah, apakah rezekiku ditahan? Apakah Engkau menjauhkannya dariku?" Padahal kenyataannya, sahabat, rezeki itu tidak hilang, hanya dialihkan, diarahkan, atau disembunyikan oleh Allah untuk sementara, karena ada sesuatu yang ingin Allah tumbuhkan dalam dirimu. Rezeki itu tetap milikmu, hanya saja cara Allah memberikannya mungkin tidak lagi seperti dulu. Allah mengalihkan rezekimu agar kamu mendekat padanya. Ada masa ketika Allah tidak langsung memberi, bukan karena Allah pelit, tetapi karena Allah rindu mendengarmu memanggilnya lebih lama. Kadang Allah biarkan usahamu macet, Allah biarkan penghasilanmu turun, Allah biarkan kamu bingung supaya kamu kembali menengadahkan tangan. Karena ada rezeki yang hanya turun ketika hati sudah kembali pada pemilik sejatinya, Allah. Dan kedekatanmu kepada Allah itu adalah rezeki yang jauh lebih mahal daripada uang .2 Allah. Menghentikan sebagian rezekimu agar kamu tidak salah jalan. Ada rezeki yang jika Allah berikan terlalu cepat, kamu akan jatuh, kamu akan lupa, atau kamu akan mengambil jalan yang merusak hidupmu. Maka Allah tahan, Allah perlambat, Allah hambat. Bukan karena Allah tidak sayang, tapi karena Allah menjaga, seperti seorang ibu yang menahan anaknya agar tidak berlari ke jalan raya. Allah pun menahanmu dari rezeki yang bisa mencelakakanmu, dan penundaan itu adalah bentuk cinta. Sri, Allah menyiapkan rezeki yang lebih besar, sehingga yang kecil ditutup dulu. Sahabat, kadang yang kamu anggap rezeki sebenarnya terlalu kecil untuk hidupmu, terlalu rendah untuk masa depanmu, terlalu sempit untuk kapasitasmu. Maka Allah tutup pintu yang kecil, Allah tutup peluang yang sempit, Allah tutup jalan yang mengurungmu, karena Allah ingin kamu memasuki pintu rezeki yang jauh lebih besar. Rezeki tidak hilang, Allah hanya menggesermu ke jalan yang seharusnya. Rezeki yang kamu pikir terhenti sebenarnya sedang dijauhkan dari hal yang haram.
Kadang Allah menahan gajimu, menahan klien, menahan peluang, bukan untuk membuatmu susah, tetapi untuk menjauhkanmu dari sesuatu yang haram atau meragukan. Sebab Allah memilihkan rezeki yang lebih bersih, lebih halal, lebih berkah. Walaupun secara angka mungkin belum besar, tetapi ketenangan yang kamu rasakan setelahnya, itulah rezeki yang tidak akan pernah dicabut. Rezekimu sebenarnya datang lewat hal yang tidak kamu sadari. Sahabat, banyak orang mengira bahwa rezeki itu hanya apa yang bisa dilihat dan dihitung. Padahal tubuhmu yang masih kuat adalah rezeki. Kesehatanmu yang stabil adalah rezeki. Dijauhkan dari musibah adalah rezeki. Hati yang tidak iri adalah rezeki. Kemampuan tertawa di tengah masalah adalah rezeki. Teman-teman yang ikhlas adalah rezeki. Rumah yang tenang adalah rezeki. Kadang Allah tidak menambahkan harta, tapi Allah menambahkan ketenangan. Dan ketenangan itu nilai yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Rezeki yang tertutup adalah cara Allah membukakan fokusmu. Terkadang, ketika semua jalanmu tersendat, Allah ingin kamu melihat sesuatu yang selama ini kamu abaikan. Mungkin hubunganmu dengan keluarga, mungkin kesehatanmu, mungkin ibadah yang mulai longgar, mungkin kewajiban yang tertunda, atau mungkin hatimu yang perlu diperbaiki. Allah menahan dunia agar kamu kembali memperhatikan akhirat. Allah menahan yang sementara agar kamu memperbaiki yang abadi. Rezeki yang tertahan adalah cara Allah menata ulang prioritas hidupmu. Ada satu hal yang sering tidak kita sadari. Allah tidak pernah sekalipun membiarkanmu berjalan tanpa rezeki. Yang berubah hanyalah bentuknya, cara datangnya, dan siapa yang menjadi perantaranya. Tetapi hakmu rezeki yang memang ditulis untukmu sejak engkau belum lahir itu tidak pernah luput, tidak pernah tertukar, dan tidak akan pernah dicabut sebelum waktunya. Namun hidup membuat kita sering salah paham. Ketika uang menipis, kita merasa miskin. Ketika seseorang meninggalkan kita merasa kehilangan segalanya. Ketika pekerjaan hilang, kita merasa masa depan ikut runtuh. Padahal Allah tidak sedang mengambil rezekimu. Allah hanya sedang mengalihkan rezekimu ke bentuk lain. Rezeki bukan hanya tentang uang, tapi tentang apa yang membuatmu tetap hidup. Rezeki bisa berupa hati yang tetap kuat meski dihancurkan berkali-kali. Napas yang masih Allah izinkan keluar masuk tanpa harus kau minta. Kemampuan untuk kembali bangkit. Orang yang tiba-tiba menolongmu di saat kau tidak tahu harus meminta pada siapa. Ide yang muncul di kepala di saat kau sedang buntu. Ketenangan setelah berdoa. Semua itu adalah rezeki, dan itu tidak pernah dicabut darimu. Jika Allah benar-benar ingin mencabut rezekimu, maka Dia akan mencabut nyawamu. Karena selama engkau hidup, rezekimu tidak akan pernah berhenti mengalir. Ketika Allah mengambil, sebenarnya ada yang Ia selamatkan. Terkadang Allah membiarkan sesuatu hilang darimu. Hubungan yang kamu pertahankan sendirian, pekerjaan yang membuatmu lupa bersyukur, tempat yang tidak lagi mengantarkanmu pada kebaikan, rencana yang sebenarnya akan merusak masa depanmu. Kita menyebutnya kehilangan, padahal Allah menyebutnya
penyelamatan. Tidak semua yang kau inginkan adalah rezekimu, dan tidak semua yang hilang darimu berarti kamu rugi. Ada yang harus Allah ambil agar rezeki yang lebih baik bisa masuk. Ada yang harus Allah kosongkan agar hidupmu bisa diisi dengan sesuatu yang baru. Setiap air mata yang kau tumpahkan, itu pun rezeki. Mungkin terdengar aneh, tetapi Allah memberikan tangisan sebagai rezeki. Karena jika Allah menghendaki, hati bisa dibuat kering, tidak bisa menangis, tidak bisa merasa, tidak bisa tersentuh. Ada orang yang hidupnya kacau, tetapi hatinya beku, dan itu jauh lebih berat. Kamu diberi kemampuan untuk merasakan sakit, karena melalui rasa sakit itulah Allah sedang membersihkanmu, mengeluarkan tekananmu, menguatkan jiwamu. Tangisanmu bukan kelemahan, ia adalah bagian dari rezekimu. Rezeki berupa peluang untuk sembuh, rezeki yang tidak akan pernah dicabut, ketetapan Allah untuk menjagamu. Ada satu rezeki yang Allah janjikan tidak akan pernah dicabut, yaitu penjagaan Allah terhadap dirimu. Selama engkau terus berusaha, selama engkau tidak menyerah, selama engkau tetap memegang iman, walau hanya dengan satu jari, maka Allah menjagamu. Dan penjagaan Allah itu luas. Ia menjagamu dari keburukan yang tidak kau tahu. Ia menjauhi orang yang tidak pantas untuk tinggal di hidupmu. Ia menutup pintu yang tidak baik bagi masa depanmu. Ia mengarahkanmu ke arah yang bahkan tidak kau sadari. Bahkan saat engkau merasa Allah menjauh, sebenarnya Allah sedang mengalihkan jalanmu ke tempat yang lebih aman. Ketika rezekimu terlambat, itu karena Allah sedang meluruskan langkahmu. Terkadang rezeki datang tidak sesuai harapanmu, bukan karena Allah menghambat, tetapi karena Allah tahu kamu belum siap menerimanya. Sama seperti seorang ayah yang tidak langsung memberikan pisau kepada anaknya, meski anak itu memintanya. Bukan karena ayahnya pelit, tetapi karena ayahnya tahu anak itu akan terluka jika menerima sesuatu yang belum ia siap hadapi. Allah pun begitu. Allah tidak pernah menahan rezekimu tanpa sebab. Allah hanya memberikannya di waktu yang paling aman untukmu, di waktu yang paling membuatmu matang, di waktu yang paling menguatkanmu. Dan ketika waktunya tepat, rezekimu akan datang tanpa ada satu pun yang bisa menghalanginya. Ada rezeki yang membuatmu tersenyum, ada rezeki yang membuatmu menangis, ada rezeki yang kau pahami, dan ada rezeki yang baru akan kau mengerti bertahun-tahun setelahnya. Itulah indahnya cara Allah memberi. Tidak selalu terlihat, tidak selalu terasa, tapi selalu tepat. Dan pada bab ini kita akan membahas rezeki-rezeki yang sering kita abaikan. Padahal itulah yang paling besar, paling mahal, paling dijaga Allah, dan tidak akan pernah dicabut kecuali jika kamu sendiri memilih menjauhinya. Rezeki berupa hati yang tidak pernah benar-benar keras. Pernahkah kamu sadar setiap kali hidup membuat hatimu hancur, kamu tetap bisa mencintai lagi, percaya lagi, bersyukur lagi? Itu bukan kemampuanmu, itu rezeki dari Allah. Ada orang yang jika dikhianati satu kali, hatinya tertutup seumur hidup. Ada yang jika disakiti sekali, ia tidak bisa lagi mencintai atau mempercayai siapapun. Tapi kamu masih bisa mencoba, masih bisa peduli, masih bisa berdoa sambil berkata, "Ya Allah, aku masih mau jadi orang baik." Itu rezeki, dan itu tidak akan pernah Allah cabut
dari orang yang hatinya tulus. Rezeki berupa jalan pulang kepada Allah. Sebesar apapun kesalahanmu, Allah selalu menyediakan jalan pulang. Itu rezeki yang tidak bisa dicabut, karena Allah tahu manusia adalah makhluk yang rapuh. Kamu pernah jatuh dalam dosa, kamu pernah lupa, kamu pernah jauh. Tapi apa yang kamu rasakan setelah itu? Ada rasa bersalah, ada rasa ingin memperbaiki diri, ada keinginan untuk lebih dekat pada Allah. Itu bukan sekadar perasaan, itu panggilan, itu penjagaan, itu rezeki. Allah tidak pernah menutup pintu taubat untukmu. Itu rezeki yang bahkan melewati rasa pahitnya kehilangan, lelahnya ujian, dan gelapnya masa-masa yang pernah membuatmu hampir menyerah. Rezeki berupa kekuatan melanjutkan hidup. Jika kamu masih bisa bangun dari tempat tidur, itu rezeki. Jika kamu masih punya semangat meski kecil, itu rezeki. Jika hatimu masih mau berjuang meski hampir putus asa, itu rezeki. Karena ada orang yang kehilangan semuanya dan kehilangan dirinya sendiri. Mereka tidak bisa bangkit lagi. Sedangkan kamu, meski berat, meski lambat, meski menangis, kamu tetap bergerak maju. Itu bukan kekuatanmu, itu Allah yang memegangmu erat. Bahkan di saat kamu merasa tidak ada siapa-siapa. Rezeki berupa doa yang didengar meskipun tidak langsung dijawab. Doa adalah rezeki. Rasa ingin berdoa juga rezeki. Kesempatan berdoa juga rezeki. Dan ingat, Allah tidak pernah mengabaikan doa hambanya. Jika Allah belum menjawab, bukan berarti Allah tidak mendengar. Kadang Allah menunda karena jawaban yang datang nanti akan jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Dan kadang Allah menjawab dengan bukan ini yang terbaik untukmu. Itu pun rezeki, karena Allah lebih tahu apa yang akan melukai hatimu di masa depan. Dan Allah memilih untuk menyelamatkanmu dari sekarang. Rezeki yang paling dicintai Allah, kesabaranmu. Kesabaran itu rezeki. Tidak semua orang bisa sabar. Tidak semua orang bisa tenang. Tidak semua orang bisa menahan diri ketika diuji. Tapi kamu, meski hatimu pernah hampir meledak, meski pikiranmu sempat lelah, kamu tetap memilih bertahan tanpa membalas keburukan. Kamu tetap memilih diam daripada membuat dosa. Kamu tetap memilih menyerahkan hatimu kepada Allah. Itu rezeki. Dan semakin kamu sabar, semakin besar penjagaan Allah padamu. Kadang Allah sembunyikan rezekimu, bukan menghilangkannya. Ada masa ketika semua pintu terasa tertutup. Pekerjaan sulit, hubungan tidak berjalan, usaha mandek, hidup seolah tidak bergerak. Saat itulah banyak orang salah paham. Mereka mengira Allah telah mencabut rezekinya. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah Allah hanya sedang menundanya agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Allah tidak ingin rezekimu diberikan pada orang yang tidak siap, situasi yang belum aman, waktu yang belum tepat, keadaan yang akan merusakmu, langkah yang akan menyesatkanmu. Rezekimu tidak hilang, rezekimu sedang dilindungi.
Sahabat, setelah perjalanan panjang dalam renungan ini, ada satu hal yang perlu kamu pegang erat. Tidak semua rezeki harus terlihat untuk dapat kamu syukuri. Justru rezeki terbesar adalah yang diam-diam Allah tanam dalam dirimu. Rezeki berupa ketenangan setelah badai. Rezeki berupa kekuatan setelah kelelahan. Rezeki berupa keyakinan setelah keraguan panjang. Rezeki berupa hati yang tetap lembut meski sering disakiti. Rezeki berupa kesempatan untuk kembali kepadanya kapanpun kamu mau. Semua itu tidak pernah dicabut, tidak pernah hilang, dan tidak akan pernah Allah biarkan pergi dari dirimu. Karena Allah tidak menilai hidupmu dari berapa banyak kesulitan yang kamu hadapi, tetapi dari bagaimana hatimu terus berusaha bertahan di tengah semuanya. Allah tahu betapa sering kamu hampir menyerah. Allah tahu betapa keras kamu mencoba. Allah tahu betapa berharapnya kamu pada jawaban, dan Allah tidak akan mengecewakanmu. Mungkin kamu belum melihatnya hari ini, mungkin belum merasakannya sekarang, tapi percayalah, Allah sedang bekerja dalam diam, mengatur rezeki yang paling cocok untuk perjalanan jiwamu. Bukan rezeki yang cepat, tapi rezeki yang tepat. Maka teruslah berjalan dengan hati yang yakin, sebab siapapun yang meletakkan harapannya kepada Allah tidak akan pernah kembali dengan tangan kosong. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Semoga narasi ini menenangkan hatimu, membuatmu lebih dekat pada Allah, dan menjadi pengingat bahwa perjalananmu tidak pernah sendirian.